Makan makanan yang sebaiknya dihindari untuk mencegah timbulnya batu ginjal. Satu, yang penting kita tahu dulu masing-masing orang itu beda ya. Jadi kita bicara, misal orang yang asam uratnya tinggi, hindari makanan yang tinggi asam urat, urin atau apa. Itu kita bisa buka di internet, cari informasi di mana-mana, tapi jangan ditelan mentah-mentah karena istilahnya kalau diikutin semuanya, kita nggak makan apa-apa. Jadi seperti tadi sayuran bagus sehat, tapi kalau asam urat tinggi kurangin. Terus kandungan oksalat. Lalu pada istilahnya cairan, orang bilang oh jangan minum kopi, teh atau apa. Teh terlalu banyak, terlalu pekat, no good. Kopi gulanya yang bermasalah sebenarnya. Tapi itu pun kembali ke masing-masing orang. Ada yang bisa takikardia, ada yang asam lambung, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing orang. Dan seperti ada juga, minum jus atau apa yang kadang terlalu kental atau ya sorry to say, banyak minuman sekarang yang instan, manis-manis, berwarna-warni, sebenarnya kurang bagus untuk kesehatan kita. Yang paling simpel ya, mesti cukup minum air putih. Mau minum kopi boleh, better tanpa gula, tapi tidak menggantikan minum air putih, itu masalahnya. Lo minum kopi, tapi tetap minum air putih. Orang suka lupa, dianggapnya minum kopi, sudah minum. Kemudian untuk yang lain-lainnya, ya kita bisa buka, cuman lihat kondisinya masing-masing. Karena informasi di internet pun, mereka bersifatnya general. Jadi kita mesti, nggak boleh makan ini katanya, misalnya jus tomat. Kenapa jus tomat nggak boleh pada orang asam urat tinggi? Biji tomatnya itu mengandung asam urat tinggi, bijinya. Tapi tomat itu sendiri bagus untuk, let's say, pada laki-laki usia lanjut untuk mencegah kanker prostat. Jadi sesuaikan kondisinya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Badlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak sih Anda ngerasain atau mungkin Anda ada orang di sekitar Anda, keluarga Anda, kenalan Anda, teman Anda gitu ya, sering banget kok di sekitar perutnya sakit gitu ya. Nah hati-hati, apalagi kalau dia agak ke belakang dikit tuh sakitnya, nyeri terus. Nah hati-hati, bisa saja orang ini atau justru Anda mengalami yang namanya batu ginjal. Kenapa bisa muncul batu ginjal? Apa penyebabnya? Gimana tanda-tanda atau gejala klinisnya? Yang penting adalah gimana cara mengatasinya. Topik yang akan kita bahas hari ini, gimana cara mengatasi batu ginjal. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar gangguan yang mungkin sering terjadi di ginjal, yang mungkin kita nggak ngeh tapi ternyata ini kita alami. Nah maka dari itu, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Yopi Chandra Diguna S, SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selamat pagi Dr. Yopi, apa kabar dok? Pagi, baik. Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Iya. Udah lama ya dok nggak ngobrol kita. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar batu ginjal, tapi kita bahas mitos-mitos seputar gangguan di ginjal dulu ya dok ya. Oke. Yang pertama, lansia katanya lebih berisiko mengalami sakit ginjal dibandingkan dengan orang muda. Jadi gini, kalau lansia itu kan memang secara ya usia gitu ya, mereka kan mengalami proses aging, penuaan gitu ya. Ada juga proses degeneratif sehingga ya nggak hanya ginjal sih, kayaknya organ-organ yang lain juga pasti akan mengalami penurunan kinerja gitu. Nah kalau untuk spesifik ke ginjal, apakah memang lebih berisiko lansia dibandingkan orang muda? Atau gini, nggak juga, sekarang kan gaya hidupnya waduh gitu ya, minuman-minuman berasa lah, dengan ini dan lain sebagainya. Nah betul nggak sih kalau sebenarnya lansia lebih berisiko dibandingkan orang muda, sehingga orang muda itu kayaknya lebih oke, lebih tahan banting ginjalnya dibandingkan dengan orang tua gitu dok? Oke. Kalau kita ngomongin itu, berarti kita mesti nggak bisa mengkelompokkan dalam satu grup totally semua ya. Tapi memang kalau kita bicara tentang resiko, memang istilah kalau udah usia senior lah ya, memang istilah organ-organ, terus sudah mulai ada aging segala macam, akan udah mulai berkurang fungsinya. Dan memang relatif lebih rentan. Jadi kayak ibaratnya tuh daya tahan terhadap suatu misalnya stresor atau apa, lebih rendah dibandingkan yang waktu masih muda.
Jadi kalau mau dibilang lebih rentan memang iya, dan usia lanjut itu pun biasanya masalahnya nggak cuma satu, Banyak ya. banyak gitu ya. Jadi istilahnya yang kayak orang bilang umur itu nggak bohong, emang bener sih. Iya ya. Ya berasa itu. Berasa ya dok ya. Tapi gini, oke memang karena dari segi umur pasti berisiko gitu ya. Iya. Tapi apakah menjamin bahwa yang muda itu juga sehat ginjalnya? Enggak, Nah, tergantung gaya hidup. oh, Tergantung kita menjaganya bagaimana gitu. Jadi kita mesti tahu ya faktor-faktor apa sih yang bisa bikin ginjal itu rusak, terutama itu. Jadi kan kita sering dengar tuh, tiba-tiba ginjalnya rusak. ya betul betul. Sebenarnya nggak ada istilahnya tiba-tiba. Badan itu ngasih suatu peringatan. Sinyal gitu ya? Alarm gitu. Nah, biasa kan kalau permainan paling bahaya kita itu kalau pagi-pagi alarm bunyi, snooze, Iya, snooze lagi, news lagi. tahu udah telat gitu. Yes lah, Ya, iya lagi. seperti itu. Jadi badan itu udah ngasih warning, tapi biasanya pelan-pelan dan orang Indonesia tahan banting. Jadi ya ntar juga ini kasih ya terapi macam kadang dikerok, ditempel koyo atau apa. And then ya sudah, kalau udah nggak sakit nggak itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi itu warning sebenarnya. Warning ya. Tapi mungkin gini dok, bilangnya ya kan masih muda dok, maksudnya ginjal itu kan masih bekerja lebih maksimal, lebih optimal dibandingkan lansia. Jadi kalau kita, let's say ya, dengan lansia minum minuman semisal ya, minum gini gitu, itu bahaya. Tapi kalau kita anak muda, kan ginjalnya masih bekerja lebih optimal, jadi nggak apa-apa dong dok. Itu banyak excuse kayak gitu pasti dok. Idealnya memang seperti itu ya. Tapi kalau kita ibaratkan nih, kalau kita beli mobil yang baru, ya powernya lebih kuat, tarikannya masih lebih enak, tapi coba aja gaspol terus, jebol. Iya. Nah, tapi mobil tua ya, mobil tua banget yang Motuba. terawat, punya anak-anak klub-klub mobil, itu terawat banget dan masih oke performance-nya. Jadi usia memang istilah kayak yang tua, secara general ya seharusnya lebih tinggi resikonya, tapi bagaimana dia menjaganya. Jaganya itu yang lebih penting ya. Jadi memang secara alami lansia itu rentan, tapi bukan berarti jaminan bahwa yang muda itu lebih sehat ginjalnya dibandingkan dengan tua gitu ya. Analoginya motuba juga banyak kolektornya dan tetap sehat ya dibandingkan dengan yang sekarang mobil-mobil baru tapi harus tune up terus. Oke, nah kita lanjut yang kedua ya. Kaki dan wajah membengkak kalau ginjal mulai rusak. Waduh. Apakah benar kalau ginjal sudah mulai rusak tuh di jari-jari kaki kita, tangan kita, atau wajah kita itu mulai bengkak dok? Oke. Jadi pembengkakan itu terjadi biasanya karena ada penumpukan cairan di jaringan ya lunak lah ya. Wajah karena ini daerah yang relatif jaringan ikat longgarnya itu lebih longgar dan cairan lebih gampang timbul di situ. Dan kaki biasanya timbulnya itu pas sudah sore atau malam, karena basically kalau kita manusia seharian lebih ke banyak berdiri atau duduk, gravitasi cairan akan numpuk di bawah. Nah, cairan-cairan itu yang seharusnya kembali disaring masuk ke dalam sistem aliran darah semua itu, kalau ada gangguan, jadi kalau bengkak itu antara ginjal ataupun jantung masih mungkin, biasanya dua itu. Atau kalau misalnya kayak udah lebih kompleks lagi ada gangguan protein atau apa juga bisa. Dan sebenarnya itu yang kelihatan. Jaringan lunak lain yang masih tidak terlalu terlihat itu adalah kalau pada laki-laki di daerah skrotum, daerah penis. Itu jaringan kulit situ tuh mudah menyimpan cairan banyak. Dia biasanya bengkaknya situ juga, cuma nggak kelihatan. Dan pasien juga kadang nggak cerita sampai udah kelihatan baru, oh iya udah lama kayak gini. Jadi itu daerah-daerah yang timbul berarti penumpukan cairan ya biasanya ke antar ginjal, jantung. Wah, itu Tapi terutama. semua pasien yang ada gangguan di ginjal pasti akan mengalami itu nggak sih dok? Atau beda-beda setiap orang atau gimana? Beda-beda. Jadi gangguan pada ginjal sendiri kan dia ada gradingannya, nggak langsung kayak on off aja gitu, dia kayak ada dimmer gitu. Seberapa berat sih derajat gangguannya, seberapa ginjal kita maksudnya masih bisa mengkompensasi kerjanya sampai ini jadi suatu gangguan yang akhirnya mau nggak mau ujung-ujungnya kayak gitu bengkak semua, itu cairan mesti ditarik ya, antara cuci darah atau terapinya sebenarnya ya cari orang yang mau ngasih ginjal satu nyumbangin yang kalau cocok ya transplantasi. Sebenarnya terapinya adalah transplantasi. Cuci darah itu kita
menggantikan mesin itu menggantikan fungsi ginjal. Ini kalau udah istilahnya kayak hemodialisis cuci darah ya hidupnya nggak jauh-jauh dari rumah sakit. Gitu. Agak sulit. Agak sulit ya. Jadi memang kondisi per orang akan beda-beda gitu ya dok ya. Tergantung bagaimana grading dari Ya kerusakan gejalanya ginjal. beda-beda. Ya, jagalah kesehatan ginjal kita dengan baik ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Kelelahan berkepanjangan bisa dipicu dari gangguan yang terjadi di ginjal. Orang yang sering capek kan excuse-nya karena memang lagi banyak kerja gitu ya. Tapi ada nggak indikasi bahwa kelelahan berkepanjangan ini bisa jadi dipicu dari gangguan ginjal juga gitu? Bisa. Ya, karena ginjal itu kita mesti tahu dulu fungsinya dia satu buat filter. Memfiltrasi zat-zat yang harusnya dibuang dari badan, dibuang keluarkan lewat urin. Tapi selain itu, dia banyak fungsi yang lain juga yang berkaitan juga dengan pengaturan tekanan darah, pengaturan nanti secara tidak langsung dengan pembentukan sel darah merah semua. Jadi overall ya, dia atau ginjal itu bagian dari suatu sistem yang ujung-ujung ke seluruh badan. Jadi kalau udah gangguan ginjal, paling simpel gini, orang yang sudah gagal ginjal, kreatinina udah tinggi, yang biasanya sudah harus cuci darah, coba cek aja deh, darahnya HB-nya itu ya akan di range sekitar 8 sampai 10. Orang akan bilang anemia. Tapi emang itu salah satu konsekuensi akan terjadi. Misalnya kayak mau ditransfusi atau apa, ya relatively percuma karena dia akan kembali ke range segitu karena ya overall semuanya udah terganggu. Oh berarti kelelahan itu tuh karena memang kondisi ginjalnya bermasalah, bukan karena anemianya, tapi karena anemia terjadi karena ginjalnya gitu ya dok? Ya, karena anemianya, HB-nya rendah segala macam ya pada dasarnya kan kita buat beraktivitas atau apa perlu oksigen. Betul. Kita lari, detak jantung jadi lebih cepat, betul. Napas lagi lebih ini supaya mengantar oksigen supply lebih banyak ke otot segala macam. Ini yang HB itu yang buat membawa oksigen itu berkurang. Anemia berkurang, ya lemes. Nah, otomatis tubuh kekurangan oksigen, otomatis lemes gitu ya dok ya? Ya powernya nggak bisa optimal lagi. Nggak powerful ya dok ya? Ya. Nah, makanya kalau ingin sehat, terus berstamina, jaga kesehatan ginjal Anda gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Sakit di ginjal bisa menyebabkan sakit punggung kronis. Nah, ini kan kadang-kadang orang agak rancu nih dok, agak bias, agak samar. Ini sebenarnya ginjal atau sakit punggung gitu ya, karena mungkin lokasinya di sekitar situ gitu. Nah, bisa nggak sih kalau ini saling berhubungan ginjal dan sakit punggung kronis dok? Kita mesti menggunakan bahasa gini tuh. Punggung, pinggang, dan pinggul. Oh, beda-beda ya dok ya? Ya, tapi basically kalau punggung kan itu dari kalau badan itu relatif yang di tengah. Nah itu biasa kalau ginjal lokasinya itu sebenarnya di pinggang. Pinggang. Belakang, di kiri dan kanan. Dan sih tertutup oleh tulang rusuk. Kalau kita raba kan bisa ada keraba rusuk kita nih. Iya. Sampai batas bawahnya. Di dekat batas bawah situ itu ginjal. Kanan kiri. Masih di baliknya tulang rusuk kanan kiri. Di samping. Nah kalau punggung di tengah itu tulang belakang. Tulang belakang. Jadi kalau misalnya kita bilang ya sakit-sakit pinggang atau punggung gitu, itu biasanya antara syaraf bisa, otot bisa, ataupun ada masalah di ginjal. Dan paling gampang ya pemeriksaan penunjang istilahnya. Paling gampang itu ya USG sebenarnya. Kita lihat ini ginjal ada masalah nggak? Kalau ginjal yang nggak bengkak, nggak ada pelebaran, so sakitnya berarti bukan dari ginjal nih. Cari ke arah syaraf, mungkin syaraf kejepit ataupun otot saat tidur. Oh benar. Coba aja tidur di sofa kalau dihukum sama istri. Soalnya kan pegel ya. Buat cross check ya dok ya. Agak berisiko sih dok itu ya kayaknya ya. Oke. Bisa. Jadi nggak semata-mata pasti ginjal gitu. Kita mesti lihat ini apa aja sih, singkirkan satu-satu. Ini menunjang ke arah mana. Ya, kalau dia memang lebih ke samping sini, itu biasanya sih ginjal. Tapi yang paling gampang ya USG. USG ya, karena mungkin di antara banyak masyarakat kita agak kurang paham atau kurang ngerti banget tentang perbedaan punggung, pinggang, dan pinggul ya. Pokoknya sekitar sini aja sakit gitu ya. Dan masalahnya kadang-kadang orang googling dong kayak sakit pinggul, ginjal gitu. Nggak ngerti sih, ini hanya literasinya jadi agak mess up gitu ya. Harus periksa. Sebenarnya internet atau Google itu sangat membantu. Tapi... kalau kita tahu apa yang mau dicari. Betul. Tapi kalau cuma simptom saja, ya sorry itu sakit rata-rata semua ada demam.
Nanti keluarnya aneh-aneh. Iya, bener-bener. Keluarnya Keluarnya aneh-aneh. yang aneh-aneh. Mulai Panik jadi parno sendiri. ya, panik sendiri ya. Harus tetap ke dokter ya dok ya. Ya, Tidak boleh jadi kita lebih ke guiding. Oh, ini kira arah mana, kemungkinan ini A, B, C. Oke, kita cari yang mana yang benar. Betul ya, jadi jangan mengira-ngira sendiri ya dok ya. Boleh sih dengan resiko sendiri. Dengan risiko sendiri ya. Oke dok, yang terakhir. Penyakit komorbid katanya bisa mengakibatkan ginjal rusak. Wah, sementara mungkin sekarang banyak orang yang dengan komorbiditas tertentu gitu ya, yang akhirnya takut nih bakal nyerang ginjalnya enggak. Nah, atau kayak enggak semua komorbid juga, komorbid tertentu aja atau gimana dok? Jadi secara garis besar, ginjal itu akan rusak kalau gara-gara 5 masalah ini. Oh, 5 masalah. Darah tensi, hipertensi yang tidak terkontrol. Oke. Kayaknya banyak nih dok orang-orang sekarang hipertensi. Juga ya. Kemudian diabetes yang tidak terkontrol. Aduh, ini juga Itu akan merusak juga. Dan 2 ini sangat berbahaya karena tidak ada keluhan apa-apa. Slowly, but for sure, akan merusak pelan-pelan. Sumbatan. Nah, sumbatan itu bisa karena batu, salurannya menyempit. Pokoknya apapun itu, atau ada tumor atau apa yang menekan saluran keluarnya, termasuk diantaranya prostat sebenarnya itu penekanan. Itu suatu sumbatan yang bikin tekanan di ginjalnya meningkat, akan rusak juga. Kemudian infeksi pada ginjalnya. Biasanya ya karena sumbatan, infeksi, lama-lama akan timbul batu juga yang bikin sumbatan juga. Basically karena itu. Sama dari makanan bias. Ada makanan tertentu yang memang paling simple sih gini. Kalau gado-gado sehat nggak? Sayur kan, terus sama itu. Tapi kalau orang dengan asam urat, hati-hati. jadi problem ya. Iya, kalau asam urat terlalu tinggi, tidak terkontrol, itu akan bikin rusak pada ginjal juga. Jadi bagi sebagian orang mungkin makanan ini menyehatkan. Yes. Tapi untuk orang-orang yang ingin punya asam urat yang tinggi dan lain sebagainya, bisa jadi makanan itu membahayakan. Untuk sebagian orang mereka butuh gula untuk energi, tapi untuk orang diabetes kebanyakan gula jadi masalah ya, karena bisa berakhir pada ginjal yang rusak karena diabetes atau gula darahnya tidak terkontrol. Oke, thank you Dr. Yopi sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin batu ginjal ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu ginjal. Kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Yopi Chandra Diguna SSPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, sebelum kita ngomongin batu ginjal, sedikit banyak tadi udah ngomongin seputar ginjal ya. Tapi mungkin kita flashback lagi ini sebagai pengetahuan untuk membangkitkan kembali knowledge waktu kita belajar di SD tentang IPA gitu ya. Seputar perginjalan gitu dok. Karena kan ginjal ini organ yang sangat vital dan kebetulan banyak meme-nya juga di masyarakat ya, jual ginjal untuk beli apa gitu. Itu kan bahaya banget gitu. Karena kita tahu ginjal itu punya fungsinya sangat penting. Nah, by definition secara medis, ginjal itu apa, posisinya di mana, dan fungsi yang terbesarnya apa sih dok dalam tubuh kita? Jadi ginjal itu yang tadi sempat di-mention ya, dia letaknya di belakang sini ya, pinggang sini, samping kiri dan kanan. Ya. Okay. Jadi kalau di tengah-tengah itu kan kerabat tuh tulang, nah dia kira-kira sampingnya dan masih di dalam batasannya tulang rusuk. Jadi kalau kita raba ke belakang ada kerabat rusuk sampai batas bawahnya itu, nah itu daerah ginjalnya di situ. Ya kira-kira sebesar apa sih dok? Sekepalan tangan lah. Bentuknya kayak kacang mede. Satu itu ya atau dua-duanya? Atau satu? Satu. Oh berarti ada dua gini. Di kanan. Ya. Kemudian dia fungsi utamanya ya filter sebenarnya. Jadi fungsi utama dari ginjal itu adalah memfiltrasi darah dengan semua zat-zat produk sisanya. Kemudian yang sisa itu yang seharusnya dibuang, komponen darah yang seharusnya dikembalikan dia balikin ke dalam sistem aliran darah. Disimpan. Jadi benar-benar fungsinya filter. Jadi yang udah ibaratnya kalau misalnya udara aja nih, kalau udah nggak segar atau apa, kita pakai air purifier atau apa, filter jadi enak lagi. Tapi kotoran semua ditampung di saringannya. Nah, kalau sama ginjal dibuang lewat kencing.
Dikeluarkan lewat kencing itu. Nah, dia fungsi utamanya sih lebih ke itu, walaupun ada fungsi-fungsi yang lain yang secara nggak langsung karena dia bagian dari suatu sistem. Filtrasi itu ya akan jadi masalah kalau ginjal bermasalah karena fungsi filtrasinya pasti juga berdampak gitu ya, terdampak dari gangguan si ginjal itu sendiri. Nah kalau kondisi batu ginjal ini gimana? Tempat filter tapi ada batu gitu ya. Jadi kayak batu ginjal ini kondisi yang seperti apa sebenarnya, Dok? Kenapa bisa ada batu dalam ginjal kita gitu? Iya, zamannya batu udah lewat sih ya. Udah nggak musim lagi. Nah, anyway. Jadi filtrasi itu, jadi kita ngomongin batu ya, orang lahir itu seharusnya nggak pakai batu di situ, di ginjalnya. Itu timbul. Nah, untuk timbul itu banyak faktor penyebabnya. Ya, diantaranya misalnya dari metabolisme tubuh, ada orang yang memang istilahnya tuh, pernah lihat orang yang kayak banyak makan tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Iya lagi. Dia bersyukur banget ya. Iya. Nah, ada juga yang makan dikit langsung, karena metabolisme tubuhnya beda-beda. Kemudian ada juga yang istilahnya dia, pokoknya tiap orang tuh berbeda sehingga kita kalau ngomongin buat timbulnya batu itu paling sering dan paling simpel adalah kurang minum. Kurang minum air putih gitu. Perhatiin aja pagi hari baru bangun tidur, biasanya yang kita lakukan selain ngulet, turun ke toilet pipis. Yes, Ya, betul. karena kandung kencingnya udah penuh. Dan biasanya kalau orang tidur nyenyak sepanjang malam tuh nggak minum tuh. Iya. Let's say dari jam 10 sampai jam 6 pagi, taruhlah 8 jam yang rata-rata orang normal ya. Kencingnya selama 8 jam itu nggak minum, ya kencingnya keluar itu adalah ya hasil yang agak kurang minum, biasanya warnanya lebih pekat dan lebih berbusa. Nah, nanti orang yang sama nanti perhatiin setelah sekitar jam 10, jam 11 sudah sarapan, udah minum segala macam pipis, warnanya udah beda. Nah, dengan kencing itu pekat, itu mudah terjadi pembentukan kristal. Lama-lama kristal itu jadi pasir, pasir membesar lagi jadi batu, dan itu si teori pembentukan batunya, salah satunya. Di samping bahan-bahan yang membuat kristalnya nih, supply-nya. Jadi kalau misalnya kayak kita bicara oksalat, asam urat, terlalu banyak, jadi ibaratnya itu dikasih supply banyak, itu lebih mudah untuk timbul. Kayak sampah yang seharusnya dibuang, tapi kalau terlalu banyak, overload, tempat sampahnya meluber, ya baunya kemana-mana, segala macam sama. Terlalu overload untuk ditangani oleh si ginjal itu, ya mulai timbul masalah kayak batu, itu yang terjadi. Dok, tapi kayak tadi ya yang disebutkan, orang kalau normal tidur misalnya jam 10 malam sampai jam 6 pagi, kan otomatis tadi bangunnya kan lebih pekat, dan kepekatan itu kan bisa berisiko akhirnya terkristalisasi. Nah, jadi gimana, Dok? Maksudnya itu kan normalnya manusia tidur, kan nggak mungkin kita tidur sambil minum itu, Dok. Ya. Untuk menghidrasi tubuh kita itu gimana? Betul, jadi istilah kayak itu contohnya. Jadi makanya kalau untuk ini, ya dari sehari overall total, kita kalau baru mulai timbulnya kan kristal nih. Nah, kalau masih kecil kristal, maka kalau periksa urin atau apa, kadang suka ada kristal, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ada positif, oke, lu let's say lampu kuning nih, warning, ya, berarti udah mulai terbentuk. Tapi dia masih bisa keluar sendiri. Jadi ya dikompensasi dengan minum ya dari bangun sampai malam menjelang mau tidur, gitu. Ya, cukup. Dan kalau ngomongin cukup ya tiap orang beda-beda kebutuhannya gitu. Ya paling simpel lihat warna pipisnya aja. Oh, bangun tidur kita lihat warna pipisnya warna apa gitu. Nanti lihat, nanti yang kalau udah habis sarapan, udah minum, itu warnanya langsung berubah. Kecuali memang ginjalnya udah rusak. Nah, jadi masalah ya. Akan berbeda efeknya gitu. Ya, kalau fungsi filtrasi semuanya udah terganggu, udah bocor macam-macam, itu ya beda. Beda ya. Sama tadi itu kalau makanan kayak ada oksalat, asam urat, itu kan sesuatu yang mungkin orang nggak ngeh gitu. Maksudnya kayak ini ada kandungannya apa, atau mereka bahkan punya riwayat asam urat, mungkin mereka nggak paham gitu ya. Nah itu makanan-makanan itu juga pengaruh banget nggak sih, Dok? Kayak untuk orang, apalagi dia itu nggak tahu sama sekali gitu. Ya pengaruh, memang maksudnya kayak tadi kita ngomongin ginjal sebagai filter, bagus apa enggak, kemudian supply-nya, ini yang mesti yang disaringnya segala macamnya itu, kayak asam urat itu, let's say, nah itu manfaatnya Google nih. Kita buka, oke, apa sih kalau ada asam urat, diet apa yang mesti dihindarin? Keluar banyak, ikutin semua, nggak makan apa-apa, timbul masalah lain. Ya,
Jadi balance saja. Oke, yang angkanya tinggi, oke yang tinggi banget kita agak hindarin deh. Tapi untuk itu kan ya berarti orang mesti tahu dulu kondisinya. Saya tinggi nggak sih asam uratnya? Ya mesti dicek. Kalau dengan asumsi dan berpikiran positif, saya mah sehat gitu, ya agak berat juga ya. Tapi bagus mesti berpikiran positif gitu. Tadi kadang kalau yang udah nggak benar tapi masih nganggap itu ya jadi waham, jadi masalah juga itu nanti. Jangan sampai di posisi denial ya dok ya, karena ya udah nggak sehat nggak mungkin ini. Tapi itu tadi ya snus terus akhirnya meledak jadi time bomb ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu ginjal. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Yopi Chandra Diguna SSPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, proses terbentuknya itu, ibarat kata kalau orang ngomongin proses terbentuk bebatuan gitu. Tadi kan dokter menyebut zaman batu udah lewat gitu. Kan batu itu terbentuknya kan lama banget gitu ya dok ya. Apalagi itu diambil dari, let's say kayak ya tadi salad lah, asam urat dari beberapa makanan itu kan akhirnya terjadi kristalisasi gitu ya dari urin yang keruh dan lain sebagainya gitu. Nah itu tuh prosesnya bisa berapa lama sehingga akhirnya bisa terbentuk batu gitu. Karena orang kan kayak, dok kayaknya saya makan ini nggak begitu sering gitu ya. Atau mungkin ada hal lain yang dia nggak aware bahwa itu ternyata bisa menuju ke kristalisasi jadi batu gitu. Itu prosesnya berapa lama dan ibarat kata kayak makan dia jadi kayak repetitif gitu nggak sih, ada pengulangan sehingga akhirnya proses kristalisasinya lebih cepat gitu atau gimana? Jadi kita memang mesti lihat kondisinya tiap orang itu bagaimana dulu. Kemudian istilahnya ya tadi, saya nggak terlalu sering. Seberapa sih seringnya? Subjektif banget. Tiap orang itu beda-beda. Ya. Kayak saya bilang, saya ya usahakan nggak banyak makan makanan Padang itu enak banget. Tapi ya saya coba kurangin. Sebulan berapa? Maksimal 2 kali saya. Nah, tapi ada orang kan yang seminggu 2 kali itu udah nggak sering. Ada yang sehari nggak makan itu nggak sering. Jadi definisi sering itu beda-beda. Kemudian level kayak istilahnya, nggak boleh makan ini, nggak boleh. Kita mesti tahu dulu kondisinya saya ini bagaimana. Karena si A, si B, si C beda-beda. Dan metabolisme tubuhnya juga beda-beda. Yang kayak tadi, ada yang makan banyak tetap langsing, itu syukur banget. Tapi ada juga yang makan dikit aja udah lembung. Gitu. Jadi metabolisme itu beda-beda. Jadi masing-masing ada privilege ya. Nggak usah ngiri, tapi ya itu privilege-nya dia gitu loh. Ngiri sih dong. Karena apalagi nganan ya. Karena kayak enak banget itu makan banyak banget, nggak gendut-gendut gitu ya. Tapi gini, ada nggak sih orang-orang tuh yang dia udah ngejaga banget, tapi mungkin dari, nggak tahu ya dok, ini ada pengaruh nggak dari genetiknya dia atau dari tubuhnya dia sendiri yang mudah banget terbentuk kristalisasi batu di ginjal, sehingga kayak ada orang-orang dengan faktor risiko tertentu, nggak ngerti ya, entah dari faktor usia, jenis kelamin, atau orang-orang dengan kondisi khusus yang akhirnya mudah sekali terbentuk batu di ginjalnya mereka gitu. Ya, bisa. Jadi pembentukan batu itu bukan karena makanan saja, karena kurang minum saja, multifaktor, sangat multifaktor ya. Jadi ada juga pada anak-anak sudah timbul batu, ada. Anak-anak? Ya, itu biasanya lebih ke metabolisme purin di badannya atau apa yang berbeda, bisa timbul batu. Atau ada gangguan anatomi di salurannya atau gimana yang membuat sehingga aliran kencing atau apa itu nggak lancar, sehingga mudah kalau tidak lancar itu kayak misalnya kayak di kali itu ada yang bagian yang menyempit atau yang mendangkal, sampah akan numpuknya situ, akan mudah timbul batunya di situ. Jadi sangat multifaktornya, nggak bisa dibilang aku mesti minumnya udah gini, aktivitas makannya udah jaga banget atau apa. Tapi faktor yang lainnya, even kayak ya kalau metabolisme genetik bisa, tapi itu ya persentasenya kecil ya. Tapi kayak tanpa kita sadar habituasi kita atau apa itu beda. Kayak kita tinggal di daerah tropis, kalau orang yang banyak di lapangan atau apa, banyak keringat atau sering olahraga yang banyak keringat, ya otomatis ya butuh cairan lebih banyak.
Tapi orang yang di ruangan ber-AC itu kering. Iya. Ruangan ber-AC itu walaupun adem, nggak berkeringat, tapi itu kering. Jadi tanpa sadar sebenarnya kita butuh cairan juga. Simpelnya kayak malam hari tidur di Jakarta sih rata-rata mostly orang tidur maksudnya di rumah pasti udah pakai AC lah ya. Coba bangun pagi itu kayak agak kering gitu, nggak sakit tenggorokannya. Bedain dengan coba sebelum tidur minum dikit, itu bangunnya lebih enak. Ya AC itu kering, jadi ya walaupun adem tapi kita perlu cairan juga. Paling simple, seberapa banyak, soal pertanyaan minum berapa, 1,5 liter, 2 liter, tanpa minum obat, bukan karena makanan, lihat warna kencingnya. Ya, kadang kita di toilet umum kan suka ada tuh chart yang koneng banget, yang kayak teh, kuning muda, kuning. Nah, lihat chart itu overall itu menunjukkan seberapa bagus hidrasi badan kita itu. Jadi kayak diukur dari berat badan, aktivitas kita, metabolismenya itu ya semua overall itu seberapa banyak kita perlu. Nah, itu mengukur seberapa sehat kondisi ginjal kita gitu ya, dan harus diperhatikan juga dari minumnya dan gaya hidup itu yang juga penting karena sekarang kayaknya banyak banget menu-menu ya. Kalau kalap bisa panjang urusannya Dok ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu ginjal. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahtidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Yopi Chandra Diguna S, SPU Dokter Spesialis Urologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, Dok, ini saya pernah baca ya di googling, nggak ngerti nih ya kalau menurut Dr. Yopi ini bagus atau enggak. Masalahnya itu saya pernah baca, katanya pria itu lebih berisiko, Dok, mengalami batu ginjal. Betul nggak sih? Tolong dijawab mitos, Dok, karena kita kan pria ini, Dok. Pria ya. Kita mesti paham bahwa pria kalau ada masalah atau apa itu nggak pernah cerita. Ya. Betul. Dan ya beban buat kita ngomong secara general, pria overall ya kepala keluarga yang bertanggung jawab cari nafkah segala macam. Jadi kadang istri dan anak-anak nggak tahu bapaknya tuh kayak gimana, kerja keras di luarnya sampai segimananya. Ya, kadang mesti kayak let's say driver antar provinsi, antar kota, Kaki di kepala, kepala di kaki lah pokoknya ya. Iya, itu Jarang minum gitu ya. Jarang minum. Kalau minumnya banyak, pipis melulu kan, masa berhenti terus di rest area itu. Satu, kedua, supaya itu kadang minum-minum apa kayak suplemen atau apa yang over. Saya nggak bilang suplemen energy drink itu jelek, tapi kalau udah over, it's not good. Dia kayak istilahnya tuh mesin turbo itu dihajar terus turbonya bus itu lama-lama jebol, badannya jebol. Kalau sesekali perlu, it's good. Tapi kalau dihajar terus, itu mungkin penyebabnya kayak istilah laki-laki lebih beresiko. Ya. Dari gaya hidup yang mungkin nggak melulu gaya hidup itu orang-orang yang sedenter ya, tapi mungkin karena tuntutan profesi, keadaan kehidupan yang memaksa mereka dengan kondisi ini sehingga akhirnya mereka lebih berisiko. Nah, makanya harus lebih dibalancekan gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, sebenarnya ketika batu itu kan nggak semalam kebentuk ya, Dok ya. Maksudnya prosesnya kan panjang gitu ya. Ibarat kata dalam arti kayak pipa gitu atau selang, ada batu di situ, otomatis kan kayak alirannya biasanya kecil nih gitu ya, karena ada sumbatan si batunya itu sendiri. Nah, kalau untuk orang manusia ketika sudah mulai terbentuk kristalisasi batu itu, gejala klinis apa yang dirasakan? Karena mengingat batu itu kan lama-lama diameternya agak membesar gitu. Ada nggak ngerti sih, orang lagi snus lagi gitu ya. Nggak usah alarmnya itu ada nggak di tubuh kita gitu? Ya, sorry saya lupa mengenai lama pembentukan batu. Tapi pengalaman saya sih dalam waktu 1 bulan bisa terbentuk lagi. Ya sih orang yang berbakat ya, jelek bakatnya. Iya. Mau bikinnya batu permata gitu ya, tapi enggak batu ginjal. Nah, kemudian istilahnya kalau di ginjal atau apa, batu itu selama tidak ada sumbatan terhadap saluran untuk keluarnya, biasanya nggak ada keluhan. Itu
Itu yang bahaya. Nggak ada keluhan. Dia bisa membesar pelan-pelan dari 3 mili, 5 mili, jadi 1 senti. Bahkan udah jadi kayak jahe gitu pun. Tapi kalau tidak ada sumbatan, biasanya cuma kerasa agak-agak pegel-pegel sedikit di daerah pinggang sini, kiri kanan. Salah satu mana yang kena lah ya. Kemudian yang jadi masalah adalah kalau misalnya itu batunya kecil, sewaktu-waktu kan dia kadang bisa keluar tuh. Kalau kristal keluar nggak berasa. Tapi kalau batunya udah let's say 3 mili, 4 mili turun, itu berasa. Sakit banget. Jadi sakit banget sampai kalau ibaratnya tuh udah kayak posisi udah kayak udang aja meringkuk, gulung aja tiduran gitu, keringat dingin, kadang sampai pingsan ya. Dari pinggang sini menjalar ke depan, ke arah udel, kadang menjalar ke arah kemaluan. Tergantung di setinggi apa levelnya, dan itu datangnya bergelombang karena saluran kita dari ginjal ke kandung kemih ini namanya ureter, itu bukan kayak pipa peralon. Itu kayak pipis itu turun tuh dia diurut gitu, gerakan peristaltik ya, makanya datangnya bergelombang dan sakit banget, bisa sampai mual, muntah. Memang nggak ada hubungannya dengan saluran cerna, tapi persyarafannya masih nyambung. Istilahnya kayak ibarat kalau kita di jalan lihat orang kecelakaan itu kadang ikut ngerasakan ngilunya gitu. Iya, betul. Ikut simpatis lah sama itu. Jadi dia nggak ada hubungan salurannya, tapi persyarafannya mirip. Jadi bisa sampai mual muntah. Nah kalau ke IGD atau apa kadang suka dibilang oh ini lambung. No, sakitnya itu sakit banget dan simpelnya gini. Dari beberapa, maksudnya nggak cuma satu ya, banyak juga pasien-pasien saya yang wanita sudah pernah melahirkan spontan dan pernah ada batu di saluran ureternya, lebih sakit batu ureter daripada kontraksi waktu mau lahiran. Wow, bisa dibayangkan. Sebelum lahiran itu kan kontraksi itu, Iya. lebih sakit yang batu ureter itu. Mostly akan bilang gitu, jadi emang sakit banget. Sakit banget ya. Kalau di saluran, tapi kalau dari ginjal tidak ada sumbatan, nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Ginjal nggak bengkak, nggak ada keluhan. Ya, itu masalahnya kadang-kadang orang nggak tahu kalau ada mulai pembentukan batu ginjal gitu ya. Banyak kan ketahuan secara kebetulan. Gitu. Lagi MCU lagi dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram ya. Kita bacakan dari Ibu Lenia. Dok, baru kemarin papa saya dicek ada batu ginjal tapi masih kecil. Nah, seberapa cepat sih batu ginjal membesar dan ada makanan atau minuman atau terapi selain obat yang bisa buat menghancurkan batu ginjalnya? Oh, maksudnya ada batu ginjal di papanya. Nah, sebelum batu ginjalnya membesar, selain obat, ada nggak makanan atau minuman atau terapi yang bisa dilakukan? Nah, gimana ya dok? Ya, jadi secara teori di textbook, batu di ginjal itu ukuran 5 mili masih bisa keluar sendiri. Masih ada kemungkinan keluar sendiri. 5 mili? 5 mili. Jangan lupa yang bikin textbook itu orang bule. Oh, Size-nya beda ya. Dan size Asian matters, size, ya. oke. Itu yang mesti dipertimbangkan. Karena orang cuma pegang buku itu aja, wah, disamaratakan. Kemudian definisi kecil seberapa? Kalau let's say 1-2 mili seharusnya bisa keluar. Kecuali memang salurannya itu agak sempit. Ya bisa sempit itu dia ada bekas dulu pernah luka, infeksi atau apa. Waktu sembuh jadi scar, dia menyempit. Atau ada sesuatu yang menekan dari luar. Nah, kita bicara saluran kencing, dari ginjal ke kandung kemih itu ada satu saluran namanya ureter. Kemudian pipis itu ditampung di kandung kemih, sampai dia penuh, mau pipis, keluar lewat uretra. Beda saluran lagi, itu yang buat keluarnya. Nah, kalau pada laki-laki di uretra itu, dia lewat di tengah-tengah prostat. Kalau ngomongin papanya, berarti let's say, dia pasti rata, kayaknya mungkin udah di atas 50 tahun. 60 ya. Ya, mungkin sudah ada prostatnya. Prostatnya sebesar apa? Kemudian mungkin ya dengan ada prostat itu yang kencingnya nggak lancar, itu yang bikin timbul batu juga sebenarnya. Jadi even dia kecil, kita hoping dia bisa keluar, tapi kalau memang ada sumbatan lain yang penyebab si batu itu ya agak sulit. Yang sumbatannya itu dia kalaupun turun, nanti akan nyangkut di situ lagi. Kemudian mengenai makanan atau apa ya, lihat, kita mesti cek asam uratnya tinggi nggak, gitu. Fungsi ginjalnya bagaimana, masih bagus apa enggak. Dan paling simpelnya kayak, ini kalau ngomongin papanya nih, ada prostat atau enggak. Coba perhatiin aja, malam hari itu papanya berapa kali bangun buat pipis. Lebih dari sekali, udah nggak normal sebenarnya. Apalagi kalau udah 5 kali, ada masalah prostatnya. Gitu.
Jadi semua itu berkaitan juga. Jadi istilahnya kayak tadi dari makanannya, jumlah minumnya. Nah sekarang kita bicara jalannya nih. Kalau jalannya sempit atau apa ya akan macet juga. Mau sebagus apapun ini, peternak Kristen akan timbul, masih resiko timbul batu jauh lebih tinggi. Karena kalau ukuran kecil kan agak relatif ya dok ya. Mungkin orang pikirnya kayak 2 mili itu kecil, bagi orang kayak 2 mili gede gitu ya. Apalagi kalau tadi ya nggak ngerti ya, ini kan tadi standarnya ada yang 5 mili tadi ya dok ya. 2 mili seharusnya bisa keluar. Tapi ya tadi kalau salurannya sempit, tentu ya. Teorically kita ngomong itu ukuran saluran yang normal. Itu yang normal. Tapi akan beda kalau salurannya tidak normal, karena beberapa hal tadi yang mungkin kalau yang pria yang sudah mulai berumur, ada prostat di situ yang akhirnya mungkin ada dia nyangkut di situ. Nah, ini bisa jadi masalah juga. Nah, ini harusnya tetap diperiksakan ya Mbak Lenia ya. Semoga papanya sehat selalu dan jangan, itu kan akan terus berprogres ya dok ya. Kalau nggak diapa-apain akan terus membesar. Jadi jangan berharap itu keluar dengan sendirinya. Kalau ternyata memang misalnya let's say ada prostat, ya mungkin itu yang bikin timbul batu. Itu pipis yang nggak lancar itu. Harus diperiksakan juga prosesnya ada masalah atau enggak ya. Karena salah satu faktor risiko prostat itu ya pria yang berumur gitu dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Lenia dan semoga sehat selalu untuk papanya ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Udah nggak kerasa dok, cepet banget kayaknya waktu kita hari ini ya. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu ginjal. Masih bersama dengan Dr. Yopi Chandra Diguna S, SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, tadi ya sudah kita bahas faktor risikonya, orang-orang dengan gaya hidup seperti apa yang akhirnya berisiko, dan mulai gejala-gejala klinisnya yang mungkin orang nggak ngeh masalahnya ketika terjadi di ginjal yang akan menimbulkan gejala sampai akhirnya benar-benar udah sakit parah banget. Nah itu sakitnya itu ketika sudah mengganggu di saluran gitu dok, itu dia sakitnya menetap atau hilang timbul sih dok? Hilang timbul. Nah itu lagi jadi masalah ya dok ya. Kadang kalau menetap kan orang curiga lah kenapa ini kok di situ. Tapi kalau hilang timbul kan mungkin gini doang, nanti hilang. Itu hilang timbul. Iya, hilang timbul. Jadi tadi turunnya kan peristaltik. Iya. Oke. Dari ginjal untuk sampai ke kandung kemih, basically ada 4 tempat penyempitan. Satu pas mau keluar dari ginjalnya dia agak nekuk dikit. Kemudian dia waktu turun itu kan di dalam ada otot segala macam. Waktu menyilang dengan otot psoas-psoas yang buat kita bisa berdiri tegak, itu waktu menyilang itu dia agak nanjak. Jadi agak nahan lagi di situ. Bisa sering nyangkut di situ juga. Lebih seringnya lagi pas nyilang dengan pembuluh darah yang berdenyut gitu, dia akan menahan di situ dan paling sempit pas waktu masuk ke kandung kencingnya. Jadi setelah natural aja itu ada 4 penyempitan. Dan waktu turun, selama dia badan kita berusaha ngeluarin itu peristaltik itu sakit banget. Tapi pas waktu tidak bergerak, udah biasa aja. Tapi kalau tadi dia kan ada sumbatan nih, tekanannya makin lama makin meningkat, ginjalnya pelan-pelan akan membengkak. Itu dirasakan tuh pegel di daerah sini. Kalau kiri, kalau kanan sebelah sini. Pegel. Nah, kalau pegel itu biasanya ya itulah, sering kali saya temu itu udah datang udah entah dikerok atau ditempel koyo. First treatment. Asian style. Tapi nggak nyalahin, cuman maksudnya kalau untuk otot atau apa oke, tapi ini kalau ginjal batu, ya untuk tahu ya tadi paling simpel itu adalah mau periksa pipis kita bisa lihat biasanya dia ada darah, ada kristalnya, tapi tidak menjamin. USG aja. USG memang perlu USG, dan sekarang pun even kayak kita bilang medical check up atau apa, mostly cuman cek laboratorium. Iya. Nggak banyak yang USG. Dulu mungkin dulu itu USG itu barang mewah dan mahal lah ya. Sekarang itu udah benar-benar affordable dan itu kayak benar-benar screening ya. Kita lihat sebentar, ini kayaknya perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, either CT scan atau apa yang lain. Dari USG itu screening dan dia nggak ada radiasi sama sekali. Meskipun belum ada keluhan, kalau misal orang ini dengan kesadaran penuh mau cek-cek aja takut ada risiko batu ginjal, bisa kelihatan nggak sih dok? Bisa.
Ya, kita akan USG lihat. Kalau misalnya dia tadi saya bilang tidak ada batu tapi tidak menyumbat, even udah 1 cm 2 cm pun nggak ada keluhan sama sekali. Termasuk batu empedu juga. Jadi empedu yang di ya, kandung empedu itu. Jadi kalau tidak di USG, kadang sakitnya apa, pas screening USG baru ketahuan, oh ada ini, diborong semuanya. Tapi sebenarnya basically dari dulu udah ada, cuman asimptomatik, jadi tidak menimbulkan gejala gitu ya. Masalahnya itu yang jadi concernnya banyak orang. Nah kalau akhirnya setelah di USG atau dia sakit terus keluhan dan akhirnya diperiksa ada batu, itu penanganannya seperti apa? Maksudnya untuk supaya si batu ini hancur tergantung dari diameternya kah atau bagaimana? Maksudnya dia bisa keluar sendiri atau dihancurkan atau harus diambil atau gimana, Dok? Ya, jadi ada 3 hal utama yang menentukan ini batu mau diapain ya. Tadi satu di lokasinya di mana, kemudian ukurannya seberapa besarnya, dan istilahnya yang satu lagi itu sebentar, ya faktor-faktor yang lain lah, istilahnya komorbid, ada laki perempuan, badan yang masih bentuk badan yang agak gemuk atau apa, itu semua menentukan option pilihannya ini mau diapakan, ya. Dan untuk pemeriksaan istilahnya paling bagus untuk ngelihat, oke, saluran lokasi segala macam ya, sebenarnya CT scan tanpa kontras itu kelihatan. Nah, baru dari situ kita benar-benar, oh informasi segini, oke, optionnya pilihan terbaiknya buat pasien ini adalah tindakannya ini. Untuk batu kita bicara bisa dengan tanpa operasi, ESWL, extracorporeal shockwave, simpelnya itu gelombang kejut, pakai getaran suara yang difokuskan ke satu titik, pecahin batunya. Masyarakat kadang ngomongnya laser, so basically itu bukan laser, tapi gelombang kejut, shockwave. Dan itu hanya untuk batu ukuran tertentu dan lokasi tertentu. Dia menghancurkan semua yang keras, jadi yang kalau di balik tulang atau apa, nggak bisa. Kemudian ada juga yang lebih invasif sedikit, kita teropong lewat lubang pipisnya, masuk ke kandung kemih, masuk ke salurannya. Teropong tembak pecahin untuk batu-batu yang di ureter. Yang saluran antara ginjal dengan kandung kemih. Dan itu pun untuk ukuran tertentu. Nah kita yang bisa batu turun sampai situ tuh yang nggak terlalu gede-gede banget. Cuman kalau dia lokasi di saluran bawah sama yang atas itu beda. Apalagi kalau udah ada pembengkakan di ginjalnya. Kalau ada pembengkakan lokasi di atas begitu pecah, yang nahan udah nggak ada, dia bisa mental balik ke ginjal. Atau benar-benar ya dengan laser tapi tetap ada daya pentalannya juga bisa. Jadi teropong ke dalam. Nah, sekarang ada yang istilahnya fleksibel. Itu tadi istilahnya URS, retrorenoskopi lithotripsy. Nah, untuk memecahnya bisa mekanik maupun laser, macam-macam. Ada apa sekarang ada yang fleksibel. Jadi dia masuk udah bisa digerakin kiri kanan. Jadi dalam ginjal tuh dia ruangannya banyak bercabang-cabang. Tapi kalau bisa digerakin kita bisa cari masing-masing ruangan itu. Jadi itu bisa nanti kedepannya mungkin akan menggantikan PCNL. PCNL itu apa? PCNL itu bikin lukanya lebih traumatik dikit lagi. Di pinggang dekat ginjal itu dibikin luka sekitar 1,5 cm dibor. Kulit, jaringan lunak, otot ditembusin, ketemu ginjalnya dibor, tembusin sampai ke dalam ginjal. Tembak pecahin batunya. Karena kalau ada sisa ya combine lagi dengan ESWL. Jadi ukuran, lokasi, dan kondisi pasiennya overall itu yang akan menentukan the best treatment choice apa ya. Jadi opsional tergantung dari lokasi dan besarnya dan kondisi si pasien itu sendiri. Pokoknya dari awal kalau sudah ada kerasa, apalagi Anda berkesadaran penuh gitu ya untuk memeriksakan kondisi ginjal Anda, itu jauh lebih bagus supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih panjang. Oke, terima kasih Abdul. Satu lagi, sadly to say, tapi karena kita best choice-nya apa? In the end, cost. Cost ya. Sometimes ya the best-nya apa, tapi cost-nya bisanya yang ini, kita terpaksa dengan jalan yang ini. Nggak ada yang lain ya. Oke, terima kasih Dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Yopi. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlace. Sarah dan Martin Summit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.